Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Marlia. Saya adalah mahasiswa Universitas Lancang Kuning, Prodi Ilmu Perpustakaan. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang sebuah buku yang telah saya baca, yaitu dengan buku yang berjudul "Untuk Apa Manusia Diciptakan". Di dalam buku yang telah saya baca ini, saya pribadi bisa mendapatkan banyak sekali ilmu tentang untuk apa manusia ini diciptakan. Kita sebagai manusia di muka bumi ini pasti mempunyai tujuan masing-masing, tetapi Allah juga mempunyai tujuannya tersendiri untuk apa kita ini diciptakan. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang untuk apa manusia diciptakan. Manusia diciptakan adalah untuk beribadah kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Di dalam kandungan surat Al-Zariyat ayat 56 ini sudah dijelaskan bahwa manusia dan jin diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk beribadah kepadanya, di mana ibadah tersebut dilakukan dengan secara sungguh-sungguh dengan niat dari dalam hati masing-masing. Ibadah yang kita lakukan banyak cara sebenarnya yang bisa kita lakukan, yaitu dengan ibadah, salah satunya dengan mengerjakan sholat 5 waktu dan bisa melakukan puasa wajib atau puasa sunnah, dan kemudian banyak sekali cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh umatnya, baik dari hal kecil maupun hal besar. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya, "Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan agar kamu beruntung." Setiap ibadah yang kita lakukan semasa di dunia nantinya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengerjakan ibadah tersebut dengan sungguh-sungguh sehingga nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas segala perbuatan kita yang ada di dunia ini. Dan kemudian lantas apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan manusia agar beribadah kepadanya, padahal manusia tidak diperintah beribadah kepadanya jika tidak ada alasan tertentu. Nah, di sini ada 6 perkara yang mewajibkan manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ada kekhalifahan. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipercaya menjadi khalifah di muka bumi ini, berarti manusia memegang tanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Serta kemudian Allah menciptakan alam beserta isinya, yaitu untuk makhluknya, dan kita sebagai khalifah di muka bumi ini wajib menjaga ciptaannya, baik yang ada di daratan maupun di lautan.
dan yang ada di di luar angkasa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di muka bumi ini." Pada ayat sebelumnya telah diterangkan bahwa semua yang ada di muka bumi ini diberikan kepada manusia, sehingga maksud khalifah dalam ayat ini adalah menetapkan manusia selaku makhluk Allah yang diberi kepercayaan untuk mengolah bumi, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial serta lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengakuan. Manusia yang merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihi wasallam ini diciptakan melalui rahim ibunya. Ketika ia berada di dalam rahim, telah ditiupi roh. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Bukankah aku Tuhanmu?" Manusia menjawab, "Iya, benar." Nah, pengakuan anak Adam tersebut adalah merupakan saksi terhadap fitnah pengakuannya kepada Allah yang menciptakannya dan memeliharanya. Jadi, kita mengaku bahwa kita ini merupakan keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, supaya kita terhindar dari fitnah. Dengan pengakuan tersebut bahwa kita ini adalah keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, kita sebagai manusia bisa terhindar dari berbagai fitnah yang dihadapkan nantinya kepada kita sendiri. Sebagai keturunan dari Nabi Adam alaihissalam, kita juga mengaku terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta manusia dan seluruh alam semesta, yang diucapkan oleh setiap jiwa manusia dan disambung setelah ia lahir ke dunia dengan ucapan 2 kalimat syahadat, merupakan sebuah pengakuan yang sesuai dengan fitrah manusia itu sendiri sebagai mengenai dengan adanya Tuhan mereka. Pengakuan tersebut harus dibuktikan dengan berupa amal yang diperintah oleh Tuhannya. Kita harus mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Nah, yang ketiga adalah pembuktian. Yang dimaksud pembuktian ini adalah kita mempunyai ketentuan dan peraturan terhadap segala apa saja yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Pembuktian apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan? Yaitu salah satu contohnya, apapun yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia, nantinya pada akhir zaman semua yang kita lakukan tersebut dibuktikan apakah benar kita melakukannya. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia, sesuaikah dengan apa yang kita sampaikan. Nah, jadi pembuktian tersebut merupakan bekal kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selama masih hidup di dunia, kita harus melakukan berbagai macam cara untuk melakukan ibadah, sehingga nantinya jika Allah meminta pembuktian
apa yang telah kita lakukan semasa hidup di dunia, kita bisa membuktikannya dengan bukti yang telah Allah miliki selama kita berada di dunia. Jadi, setiap apa yang kita lakukan di dunia ini mempunyai pertanggungjawaban nantinya di akhir zaman. Nah, yang keempat adalah adanya akal. Salah satu karunia Allah yang paling besar terhadap manusia dan yang paling mahal adalah akal, yang menjadi pusat penalaran dan pemikiran pada manusia. Kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir apa yang akan kita lakukan. Tentunya kita harus berpikir dengan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus memikirkannya terlebih dahulu. Apakah yang akan kita lakukan tersebut membahayakan orang lain atau tidak, mempunyai risiko atau tidak. Tentunya dengan adanya akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menalar dan berpikir secara baik tentang apa yang akan kita lakukan. Yang kita lakukan itu tentunya tidak sembarangan, pasti nantinya ada konsekuensi dari itu semua. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, kita terlebih dahulu harus memikirkannya secara baik-baik karena kita telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima adalah memiliki hati. Karena manusia memiliki hati sebagai penyebab, ia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karunia Allah yang merupakan hati ini merupakan pusat pengendali rasa dan keinginan atau tindakan seseorang. Hati ini merupakan di mana kita harus berpikir dan mengendalikan apa yang menyebabkan kita harus beribadah kepada Allah. Sebagai manusia yang mempunyai hati yang baik, tentunya kita harus punya hati yang baik untuk segala tindakan yang akan kita lakukan. Ibadah yang kita lakukan harus berdasarkan dengan hati yang ikhlas, pemikiran yang bersih, dan tujuan yang baik. Kita diberikan hati dan perasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kita bisa melihat dan merasakan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sebagai ciptaannya. Kita harus sadar terhadap apa yang kita rasakan dan tidak kita rasakan. Tetapi kita sebagai manusia biasa pastinya pernah salah dalam menggunakan semua tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memaafkan segala kesalahan makhluknya dengan kita harus bertaubat secara sungguh-sungguh dan meninggalkan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah adanya kekuatan. Kita sebagai manusia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, baik ibadah yang sifatnya itu kecil atau nilainya kecil sampai kepada ibadah yang
nilai dan tingkat ibadahnya itu paling tinggi. Jadi kita sebagai manusia diberikan kekuatan tersebut baik dari kekuatan segi fisik, mental, dan kekuatan lainnya. Kita diberikan kekuatan untuk melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dari 6 perkara yang telah Allah wajibkan untuk kita ini, kita tentunya sebagai manusia harus menjalankan dan melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Dan tentunya kita sebagai manusia belum bisa menjadi manusia yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan proses tahap demi tahap, pasti nantinya kita akan bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi pada akhirnya kita akan bisa menjadi manusia yang bermanfaat, bukan untuk diri kita sendiri, tetapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi fungsinya Allah menciptakan manusia di muka bumi ini adalah semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Baik ibadah tersebut yang sifatnya tidak bisa dilihat oleh orang lain maupun yang bisa dilihat oleh orang lain. Ibadah yang kita lakukan ini merupakan sebuah tindakan yang kita lakukan dari hati kita yang paling dalam, sehingga kita melakukan ibadah tersebut bisa secara sungguh-sungguh, dan ibadah yang kita lakukan pun tidak sia-sia jika dilakukan dengan niat dan hati yang bersih, dan juga dengan tujuan yang bermanfaat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.